Selamat datang di Ruang 14. Ruang Di mana 14. Ruangan ini kita akan selalu membahas tentang konspirasi-konspirasi yang ada di Indonesia, dong. Konspirasi politik khususnya. Konspirasi politik yang berbau dengan politik. Berbau dengan politik. Dan hari ini spesial, Yes. kita akan membahas KPR rumah. Ya, sebenarnya ada berkesinambungan. Berkesinambungan dengan KPR rumah. Tapi hari ini yang kita bahas adalah konspirasi Meikarta. Meikarta ini adalah sebuah proyek mega yang sangat besar yang ada di Indonesia, di mana pembangunan ini membutuhkan lahan 900 hektar dengan total sebesar 243 triliun dengan jumlah unit sebesar 250.000 unit. Ini adalah sebuah proyek pembangunan perumahan yang luar biasa besar. Sangat besar. Ini Meikarta itu dibuatnya sama Lipo Group. Lipo Group. Yes. Ini yang menyebabkan kenapa pembangunan Meikarta ini nih satu bisa dibilang cukup viral ya pada masanya ya. Dan yang kedua butuh sangat banyak perizinan. Nah, karena unitnya yang banyak dan ini mega super mega proyek, makanya butuh perizinan yang sangat banyak, Do. Nah, ini yang aku dengar, Yes. jadi mereka tuh memang langsung menggelontorkan langsung banyak 250.000 unit itu. Dan mereka juga akan membangun banyak banget sarana dan prasarana. Betul sekali. Mulai dari ya, kayak rumah sakit, tempat hiburan, bahkan universitas dan juga perkantoran akan dibangun di Meikarta. Nah, pada masanya pembangunan itu sempat semua orang tuh kayaknya pengen hidup di Meikarta gitu. Iklannya kan sempat viral ya. Dan lo harus tahu, Apa tuh? Meikarta ini proyeknya dia tuh tidak menyasar untuk konsumen menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Karena harga satu unitnya itu hanya di kisaran 120 juta aja. 120 juta. 7 juta. 127 juta. Yes. Itu sebenarnya untuk sebuah rumah sangat murah sebenarnya. Murah banget karena di era sekarang aja mungkin dengan harga segitu kita belum tentu bisa dapat unit rumah loh, Ji. Benar, 127 juta paling kita cuma dapat buah kecapi. Ya tapi dapat tapi CRT kita bisa pada main kecapi semua. Yes, benar. Betul. Tapi ya itu intinya dia murah, besar, Betul. dan akhirnya membuat banyak banget orang yang pengen tinggal di sini. Karena murah, ada satu fakta lagi, karena murah, bahkan Meikarta ini sampai mendapatkan rekor muri karena bisa menjual 16.800 unit dalam waktu satu hari. Dalam waktu satu hari. Satu hari, Pak. 16.800 unit. Berarti kalau dikali 127 juta, Berapa, Dok? 7.000. Banyak. Hasilnya banyak. Intinya banyak. Makanya ini dibilang adalah proyek mega yang besar. Yang bisa dibilang sangat paling besar. Betul. Perumahan. Tapi yang kita ceritakan dari tadi hanyalah masalah-masalah yang membuat ini menjadi hal yang indah, hal yang bagus. Tapi kalian tidak pernah tahu, di balik itu semua ada kekotoran tangan-tangan para koruptor. Dramatis. Kekotoran pada tangan-tangan koruptor. Dan inilah kita baru masuk konspirasinya. Karena katanya demi memuluskan proses atau surat-surat perizinan Meikarta, banyak pihak yang melakukan suap menyuap. Karena ini proyek yang sangat besar, banyak tangan-tangan para koruptor yang masuk melalui izin-izin. Nih, kita lihat ya. Ada izin peruntukan penggunaan tanah. Izin peruntukan penggunaan tanah. Betul. Oke. Dari mulai izin analisis dampak lingkungan, dan juga ada izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin mendirikan pembangunan, dan rencana detail tata ruang kabupaten dan lain-lain. Dan ini perizinan yang banyak ini, birokrasi yang panjang ini, betul yang akhirnya sekali dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melakukan tindak korupsi. Dan salah satu isu korupsi yang ada di sini adalah RDTR. Apa itu? Rencana dan Tata Ruang. Salah. Rencana detail tata ruang. Yes, rencana detail tata ruang. Ya. Awalnya semua masalah surat perizinan ini dihandle atau dipegang oleh pemerintah Kota Bekasi. Betul. Tapi ada beberapa perizinan yang memang dia tuh harus lewat atau bisa dibilang harus bukan bekerja sama ya, harus melalui pemerintah Jawa Barat karena Bekasi kan Pemprov Jawa Barat. DPRD Jawa Barat. Betul. Konon katanya. Nah, supaya RDTR keluar dengan cepat, mereka
melakukan tindakan suap ke anggota Betul. DPR. Betul. Itu sebesar berapa Dok? Sebesar 13 miliar. Ini tuh proyek yang sangat besar dan menurut gua ini sangat kotor. Dan punya potensi sangat besar untuk dikorupsi Lagi oleh berbagai pihak. dan lagi pasti. Betul. 13 miliar itu Kok pernah lihat uang 13 miliar? Tapi kalau 100-an mungkin segini. Banyak lah pokoknya, kita nggak tahu juga tujuan itu tadi barusan apa. Intinya 13 miliar itu duit yang banyak, itu pun baru dari satu perizinan. Belum perizinan dan birokrasi yang lainnya. Itu kenapa banyak banget media masyarakat yang mencurigai adanya tindak korupsi di proyek Meikarta. Betul. Dan fakta selanjutnya adalah total ada 9 tersangka yang terlibat di kasus Meikarta. Pertama. 5 diantaranya ini adalah pejabat-pejabat pemerintah. Oke. 4-nya adalah orang-orang yang bekerja di Lipo Group. Jadi total ada 9 tersangka. Kasirnya. Mungkin fotografernya. Kulinya mungkin. Bisa. Intinya ada 9 tersangka yang menurut gua inilah tangan-tangan kotor. Ada 9 tersangka yang terlibat kasus mega proyek Meikarta, Tapi karena nama koruptor, untuk apa kita inget dong? Betul, kita sudah menuliskannya. Tapi saya males menghafal, jadi langsung saja kita sebutin, Yang pertama ada siapa, Yang pertama, ini ada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin. Ini dari pihak pemerintah ya? Yes. Pihak pemerintah. Kemudian ada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaluddin. Ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkat Bekasi Sehat MBJ Nahor. Itu namanya MBJ Nahor? Bisa jadi mungkin gelar atau apa MBJ gitu, siapa tahu lah. MBJ. Dan selanjutnya ada Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati. Ada Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, ada Kabupaten Bekasi Neneng Rami. Namanya mirip-mirip ya. Namanya mirip. Kemudian pelaku suap dari pihak Lipo Group adalah Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro, Konsultan Lipo Group Taryadi dan Fitra Jaja Purnama, serta pegawai Lipo Group Henry Jasmine. Nah, para tersangka dihukum dengan vonis yang berbeda-beda. Banyak banget memang orang-orang yang kira terlibat. Banyak banget yang terlibat di kasus Meikarta, Betul. Oke, kita udah bahas sebelum-sebelumnya. Untuk sekarang nih, tahun 2022, apa kabar Meikarta? Gini, awalnya dulu, Meikarta itu izinnya untuk 500 hektar. Awalnya 500 hektar, tapi nggak disetujui Oleh Deddy Mizwar. Waktu itu dia menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Yes. Nah, akhirnya yang disetujui itu hanya 84 hektar. Dari 500? Dari 500, jauh banget. Yes. Dan di tahun 2020 ini sudah dilakukan serah terima 567 unit ke konsumen Meikarta. Dan tahun 2022 ini akan lanjut lagi pembangunan distrik 1 dan distrik 2. Mereka akan menyelesaikan ya, Itu kabar terbaru dari Meikarta. Ya, kita berharap semoga tidak terjadi lagi korupsinya ya. Benar, yang penting pembangunannya itu banyak orang yang berharap, tapi korupsinya stop di situ. Betul, jangan sampai ada tangan-tangan korupsi lagi. Itu dia konspirasi Meikarta di ruang 14 by komisi kali ini. Nah, buat kalian yang pengen kita berdua membahas tentang konspirasi yang lain, silahkan kasih tahu ke kita apa topiknya di kolom komentar di bawah. Kita akan membahas, dan spesial untuk Mbak Ratna Dewi, saya sudah mandi. Dan akhirnya saya tercemplung di ruangan panas ini. Sekarang Mbak Ratna Dewi lihat kan, dia juga keringetan, bukan belum mandi, tidak ada AC. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ratna Dewi, bye-bye.